Halo sahabat Prostem, saya Dr. Anastasia Desi Harsono, dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi estetika. Seperti kita ketahui bersama bahwa belum lama ini dikeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1200/2025 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terapi sel dan atau sel punca di bidang bedah plastik, rekonstruksi, dan estetika. Sebelum membahas hal tersebut, tentu penting kita ketahui dulu apa itu stem cell. Stem cell atau dikenal dengan sel punca merupakan sel yang memiliki kemampuan untuk self-renewal atau memperbarui diri dan diferensiasi menjadi berbagai jenis sel spesifik dalam tubuh. Secara biologis, stem cell dapat berdiferensiasi menjadi berbagai sel seperti sel tulang, sel saraf, otot, dan kulit, tergantung pada lingkungan mikro atau microenvironment dan sinyal molekuler yang diterimanya. Dalam konteks terapi medis, stem cell dikenal sebagai agen terapi regeneratif karena tidak hanya menggantikan sel yang rusak, tetapi juga mampu mengeluarkan berbagai faktor paraklin seperti growth factors, sitokin antiinflamasi, dan molekul imunomodulator yang dapat mempercepat proses penyembuhan jaringan. Pada bidang bedah plastik rekonstruksi dan estetik, penggunaan stem cell menjadi semakin penting karena tujuan utama dari prosedur ini tidak hanya memperbaiki bentuk anatomis, tetapi juga mengembalikan fungsi dan kualitas jaringan secara biologis. Stem cell memiliki potensi besar dalam bidang bedah plastik rekonstruksi dan estetik karena kemampuannya dalam meregenerasi jaringan, meningkatkan pembentukan pembuluh darah baru, memodulasi peradangan, serta memperbaiki kualitas penyembuhan jaringan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terapi berbasis stem cell dapat meningkatkan keberhasilan rekonstruksi jaringan, mempercepat penyembuhan luka, serta memberikan hasil estetik yang lebih optimal dan alami. Hingga saat ini, efektivitas pengobatan stem cell telah banyak dirasakan pada penyembuhan beberapa kasus seperti luka kronis, luka bakar, maupun beberapa kasus estetika seperti alopecia dan facial rejuvenation. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejak 31 Desember 2025 lalu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 1200 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi pedoman resmi bagi rumah sakit dan klinik utama dalam menyelenggarakan pelayanan terapi sel dan atau sel punca secara aman, efektif, serta sesuai dengan standar pelayanan medis yang berlaku. Dalam keputusan tersebut, dijelaskan bahwa terapi sel dan atau sel punca beserta turunannya dapat digunakan pada beberapa indikasi di bidang bedah plastik, rekonstruksi, dan estetika, antara lain terapi alopecia, terapi luka kronis, terapi luka bakar, terapi filler, terapi facial rejuvenation, terapi scar, keloid, dan scar hypertrophy, terapi wound healing dan regeneration, dan juga terapi face contouring. Dengan diterbitkannya regulasi ini, terapi stem cell di bidang bedah plastik, rekonstruksi, dan estetika secara resmi mendapatkan kerangka regulasi yang lebih jelas di Indonesia. Artinya, terapi sel dan atau sel punca diakui sebagai bagian dari layanan medis yang dapat dilakukan dalam praktek spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetika selama memenuhi standar dan indikasi yang ditetapkan. Pelaksanaannya harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan seperti rumah sakit atau klinik utama yang memiliki izin dan sarana yang sesuai. Tindakan terapi harus dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidang bedah plastik, rekonstruksi, dan estetika sehingga menjamin aspek keamanan pasien, mutu layanan, dan tanggung jawab profesional. Dan yang tidak kalah penting adalah stem cell yang digunakan harus diolah di fasilitas yang sudah mengantongi izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta tersertifikasi CPOB oleh Badan POM Republik Indonesia.
Harapannya, tentu dengan adanya keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman pelayanan stem cell untuk bidang bedah plastik, rekonstruksi dan estetika di Indonesia, dapat menjadi gerbang awal untuk rekan sejawat spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetika untuk lebih leluasa, namun tetap sesuai pedoman untuk menangani berbagai kasus pada bidang ini menggunakan terapi stem cell. Yang tentunya harapan utama kami adalah kedepannya kami dapat lebih banyak membantu pasien-pasien dengan kasus bedah plastik, rekonstruksi dan estetika dengan menggunakan terapi stem cell sebagai agen terapi regeneratif.